Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Firkinikra Wivia Qur'ani, mahasiswa Agribisnis Universitas Andalas tahun 2016. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Zenita, dan dosen penguji, Bapak Rudi dan Ibu Rina, yang telah bersedia menonton video presentasi hasil seminar magang saya yang berjudul Prosedur Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat, di mana pada laporan ini terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, yang keempat tugas khusus, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian teori dan praktek dalam skala kecil. Agar dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan kerja secara langsung di instansi atau lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diikuti. Universitas Andalas adalah salah satu perguruan tinggi yang membina dan mendidik agar mahasiswa memiliki potensi yang siap berkompetisi dalam dunia kerja, sehingga mahasiswa mengikuti magang untuk mengembangkan potensi beserta kemampuan. Magang adalah suatu wadah yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan suatu kegiatan dan kerja yang diberikan oleh kepala perusahaan atau instansi yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mendapat ilmu dan pengalaman kerja yang bermanfaat bagi mahasiswa tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan magang. Adapun tujuan umumnya adalah untuk memenuhi persyaratan mata kuliah magang pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selanjutnya memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa untuk mengetahui suatu sistem atau manajemen yang berlaku pada perusahaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kemudian memberikan kesempatan untuk mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja. Kemudian memberikan keterampilan tambahan yang berguna untuk bekerja di masa yang akan datang. Selanjutnya agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Kemudian meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dan perusahaan. Lalu untuk mengasah soft skill mahasiswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi, dan membangun jaringan kerja atau network. Dan yang terakhir itu mewujudkan mahasiswa lulusan agribisnis yang profesional. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui prosedur penyaluran dana KUR atau kredit usaha rakyat pada Bank Nagari Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Barat, lalu mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pemberian KUR. Yang terakhir yaitu upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam proses pemberian KUR. Selanjutnya yaitu lingkup magang. Ruang lingkup magang merupakan suatu batasan terhadap bagian atau bidang mahasiswa yang melakukan magang. Tujuannya adalah untuk memfokuskan dan menjelaskan bagian atau bidang dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang. Saya melaksanakan magang di Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat. Adapun ruang lingkupnya yaitu di unit dana dan di unit kredit atau kredit usaha rakyat. Pada unit dana, saya ditugaskan membantu customer service dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah, yaitu dalam melakukan pembukaan rekening tabungan, rekening giro, deposito, pencetakan buku tabungan, pencetakan rekening koran, pengarsipan dokumen, penginputan kas besar, serta surat menyurat, dan hal lainnya. Sedangkan KUR adalah kredit untuk pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah koperasi atau UMKMK dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah, namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Selanjutnya yaitu poin-poin yang terdapat pada tinjauan pustaka adalah: yang pertama, pengertian kredit dan jenis kredit. Yang kedua, aspek-aspek penilaian kredit. Yang ketiga, analisis kredit. Yang keempat, syarat-syarat ekonomi agunan. Yang kelima, proses penyaluran kredit. Yang keenam, kredit bermasalah. Yang ketujuh, penyelesaian dan pengamatan kredit macet. Dan yang terakhir yaitu kredit program. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan.
Adapun visi dan misi Bank Nagari yaitu visinya menjadikan bank pembangunan daerah yang terbuka dan terpercaya di Indonesia. Misinya yang pertama memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua merupakan cita-cita dan tujuan untuk membangun kegiatan ekonomi yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang. Selanjutnya, struktur organisasi yang terdapat pada Bank Nagari Capem Kantor Gubernur Sumatera Barat. Yang pertama yaitu pimpinan cabang. Kepala cabang pembantu mempunyai tugas mengawasi semua pegawai dalam melakukan tugasnya, menerima laporan dan melakukan analisis atas bagian dana, umum dan bagian kredit. Pimpinan dana bertanggung jawab terhadap frontliner dan desman. Selain itu juga berperan membuat strategi perencanaan pemasaran produk simpanan. Pimpinan kredit bertanggung jawab terhadap analisis kredit dan administrasi kredit, berperan dalam menganalisis dan membuat kebijakan pencairan kredit serta mengontrol pengkreditan nasabah. Pada bagian kredit terdapat analis kredit yang berperan dalam mencari nasabah yang mempunyai usaha dan memerlukan dana untuk memajukan usahanya, mencari informasi nasabah dan mensurvei nasabah, selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi calon nasabah. ADM Kredit berperan menyeleksi kelengkapan persyaratan nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Pegawai KCU bertugas memberi kredit atau pinjaman kepada pegawai. Pegawai kredit mikro atau PKM bertugas untuk memberi kredit atau pinjaman pada usaha skala mikro. Selanjutnya pada unit dana, yaitu customer service bertugas melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon nasabah atau nasabah yang datang ke bank dan juga menawarkan produk-produk yang dihasilkan oleh bank agar nasabah mengetahui dan mengerti dari kegunaan produk yang ditawarkan. Teller mempunyai tugas untuk melayani nasabah yang akan melakukan aktivitas setoran uang seperti menabung, mengirim uang, pembayaran uang kuliah, cicilan kredit dan sebagainya, dan segala aktivitas penarikan uang hingga pencairan uang untuk nasabah yang melakukan permohonan kredit. ADM Pembukuan bertugas dan bertanggung jawab atas segala aktivitas administrasi pembukuan di Bank Nagari. Kegiatan magang ini dilaksanakan dalam waktu lebih kurang 6 minggu atau 30 hari kerja, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 14 Februari 2020. Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Bank Nagari Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumatera Barat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51. Kegiatan magang ini dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya tugas khusus, yaitu prosedur penyaluran dana kredit usaha rakyat pada Bank Nagari Cabang Kantor Gubernur Sumatera Barat. Adapun poin-poinnya adalah yang pertama, tahap permohonan dan verifikasi, yang kedua, tahap penilaian kredit, yang ketiga, tahap keputusan, yang keempat, tahap perjanjian kredit, yang kelima, tahap penjaminan kur secara online, yang keenam, tahap realisasi kredit. Pada tahap permohonan dan verifikasi, calon debitur mengisi surat permohonan dengan dokumen-dokumen persyaratan yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Jika permohonan memenuhi syarat, maka petugas memproses permohonan tersebut dan diupload ke aplikasi yang disediakan. Setelah itu, petugas mengelola administrasi KUR dan melakukan upload ke Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, petugas bank dapat mencetak hasil verifikasi tersebut. Pada tahap penilaian kredit, dilakukan identifikasi dan analisis kelayakan kredit dengan mempedomani buku pedoman pelaksanaan kredit tentang proses persetujuan kredit. Pada tahap keputusan, keputusan disetujui atau ditolak diputuskan oleh pejabat bank yang berwenang. Keputusan kredit yang disetujui akan dilampirkan pada surat pemberitahuan persetujuan kredit, disertai tanda tangan pejabat bank yang berwenang. Jika keputusan kredit ditolak, akan disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas dan bijaksana. Pada tahap perjanjian kredit, perjanjian KUR mikro dan hal-hal yang diperjanjikan atas kredit yang diberikan bank, termasuk mengenai biaya-biaya yang harus dibayarkan debitur, prosedur penggunaan kredit, dan penyelesaian kredit dilakukan secara di bawah tangan, dengan menggunakan blanko atau format standar perjanjian yang berlaku di bank. Selanjutnya, tahap penjaminan KUR secara online. Setelah adanya perjanjian kredit, maka selanjutnya kantor cabang melakukan pembukaan master rekening pinjaman pada core banking untuk mendapatkan nomor rekening pinjaman. Setelah memperoleh nomor rekening pinjaman, selanjutnya kantor cabang
mengajukan permohonan penjaminan KUR secara sistem online kepada perusahaan penjaminan yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan bank, dalam batas waktu yang disepakati. Realisasi atau pencairan kredit kepada debitur baru boleh dilakukan setelah kantor cabang menerima dan melakukan notifikasi persetujuan penjaminan. Selanjutnya, pada tahap realisasi kredit. Yang pertama, realisasi kredit baru dapat dilakukan setelah debitur menandatangani SPPK bermaterai dan telah diserahkan kembali kepada bank. Debitur menandatangani perjanjian kredit dan melengkapi dokumen persyaratan bank. Diperolehnya notifikasi persetujuan penjaminan secara online dari perusahaan asuransi atau penjamin. Yang kedua, tata cara penarikan kredit mempedomani pengaturan tentang penarikan kredit yang diatur dalam peraturan pelaksanaan ini. Yang ketiga, seluruh dokumen realisasi kredit ditata usahakan secara tertib dan aman dalam file kredit, serta disimpan dalam khazanah yang ditujukan khusus untuk hal tersebut. Selanjutnya, penyebab kredit bermasalah di Bank Nagari. Pada Bank Nagari Capem kantor gubernur ini, hanya terdapat beberapa debitur yang mempunyai kredit macet yang disebabkan pertama, debitur kurang mampu dalam mengelola kegiatan usaha yang ditunjang dengan kredit yang diberikan oleh bank. Yang kedua, karena bencana alam, gagal panen bagi petani. Yang ketiga, harga produk yang dijualkan mengalami penurunan. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Bank Nagari mengenai kredit bermasalah ini yaitu yang pertama, melakukan pendekatan kepada debitur agar menyelesaikan tunggakannya dengan secepatnya. Dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran pertama hingga surat teguran yang ketiga. Yang kedua, nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kreditnya dikenakan denda 0,75% dari tunggakan per bulan bagi peminjaman di atas 50 juta. Yang ketiga, melakukan penjadwalan kembali. Yang keempat, melakukan persyaratan kembali. Dan yang terakhir yaitu penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar mempunyai etika tidak baik atau sudah tidak mampu lagi membayar semua hutangnya. Adapun beberapa kegiatan yang dapat saya laksanakan dan telah saya selesaikan selama menjadi mahasiswa magang di Bank Nagari kantor gubernur yaitu yang pertama, pembukaan rekening baru. Yang kedua, pergantian kartu ATM dan buku tabungan. Yang ketiga, pembukaan rekening giro. Yang keempat, menanggapi dan menginput data keluhan nasabah. Yang kelima, menanggapi permintaan nasabah dalam pelayanan jasa, seperti aplikasi mobile banking, SMS notifikasi, aplikasi setoran, dan penggantian spesimen giro dan pembukaan deposito. Selanjutnya yaitu disposisi surat, mengagendakan buku register, nota, dan cek, pengarsipan dokumen dana, pengemasan ATM, melakukan transaksi tunda, membuat gobi, menginput catatan buku kas besar, membantu nasabah pensiunan dalam melakukan autentifikasi, lalu sosialisasi mobile banking, penggantian kartu ATM dan buku tabungan, menyortir uang tidak layak dan yang layak, serta memeriksa gaji pokok dan angsuran, atau melakukan pemblokiran rekening. Selanjutnya, kegiatan yang dapat dilakukan pada unit kredit adalah menerima permohonan kredit KUR. Cara menerima permohonan KUR adalah calon debitur KUR datang ke Bank Nagari, cabang pembantu kantor gubernur langsung dengan membawa permohonan kredit. Mengisi permohonan kredit, melengkapi persyaratan kredit. Selanjutnya, memeriksa kelengkapan dan melengkapi data permohonan KUR, yaitu memastikan data calon debitur sudah lengkap. Setelah itu, data akan diinput oleh petugas kredit. Selanjutnya yaitu memeriksa tanda terima agunan. Nasabah yang telah menyelesaikan pengkreditannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, pihak bank akan mengembalikan agunan pada nasabah. Sebelum itu, maka pihak bank akan membuat beberapa berkas yang menjadi tanda terima agunan. Lalu, kegiatan yang dapat dilakukan seperti melakukan pengarsipan dokumen-dokumen kredit. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Calon debitur yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Nagari cabang kantor gubernur Sumatera Barat terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis serta melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank. Setelah itu, bank menganalisis kredit yang diajukan nasabah sebelum dana dicairkan. Selanjutnya, potensi nasabah KUR, khususnya Bank Nagari cabang kantor gubernur Sumatera Barat, sangat besar. Hal ini diperlihatkan dari data perkembangan jumlah nasabah pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Saran yang dapat saya berikan yaitu agar bank lebih mempermudah proses administrasi dan penyaluran dana bagi calon debitur UMKM karena panjangnya proses administrasi dalam penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR ini. Melalui laporan magang ini, saya berharap pada kegiatan magang selanjutnya semua pihak dapat bersinergi demi kegiatan magang yang lebih baik lagi.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.